Anda masih bersama dengan Kitab Klasik 828 dari Sunter, Jalan Danau Agung 2. Dan saya Dr. Siva Ensign Liao. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita memasuki acara kita Mutiara Kebenaran. Dan Mutiara Kebenaran adalah program yang serius membahas kebenaran firman Tuhan dengan tujuan untuk penambahan pengetahuan dari masyarakat, terutama orang-orang percaya, tetapi juga untuk memenangkan orang-orang yang belum mengenal Kristus kepada pengenalan akan Sang Juru Selamat melalui kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Kita tidak dengan serta-merta memilih perikop-perikop yang kita suka saja untuk kita bahas, tetapi dalam Mutiara Kebenaran ini kita akan membahas Alkitab secara sistematis. Jadi inilah yang kita sebut sebagai pembelajaran Alkitab yang komprehensif dan sejati. Tiap-tiap ayat, tiap-tiap perikop akan kita lalui, akan kita komentari, akan kita bahas dalam terang firman Tuhan yang lain. Kita akan memakai prinsip-prinsip penafsiran Alkitab, kita akan memakai perikop-perikop Alkitab yang lain untuk mengungkapkan satu perikop yang mungkin sulit di dalam Alkitab. Kita sudah sampai ke dalam kitab yang ketiga dalam Alkitab, yaitu kitab Imamat. Kita masih dalam seri kitab-kitab Musa atau Pentatuk dalam bahasa kerennya, kitab-kitab Taurat Dan walaupun ada banyak orang yang meragukan bahwa ini ditulis oleh Musa, yaitu orang-orang liberal, orang-orang yang sama sekali tidak percaya Yesus sebenarnya, tetapi yang memiliki gelar-gelar teologi, yang doktor, yang memimpin gereja-gereja liberal, tetapi kita yakin mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sendiri menyebut kitab Taurat sebagai kitab yang ditulis oleh Musa. Dan kalau mereka tidak percaya akan hal itu, maka mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Toh apa yang Kristus katakan mengenai kepenulisan Musa tidak mereka percayai. Walaupun pendapat, katakanlah orang-orang yang terpelajar secara teologis, banyak yang mengatakan ini bukan ditulis oleh Musa, tetapi ilmu pengetahuan modern, arkeologi, kemudian juga bukti-bukti yang semakin mencuat di tahun-tahun terakhir ini semakin membuktikan bahwa sungguh kitab Taurat ini ditulis oleh Musa. Pandangan bahwa kitab-kitab Taurat termasuk Imamat tidak ditulis oleh Musa dipopulerkan oleh seorang yang bernama Wellhausen, dan dia ini hidup di masa sebelum arkeologi muncul, sehingga orang pada waktu itu berpendapat bahwa orang-orang primitif pada zaman Musa tentunya belum bisa menulis dan membaca. Oleh karena itu mereka meragukan bahwa Musa bisa menulis kitab Taurat. Tetapi penemuan-penemuan arkeologi memberitahu kita bahwa jangankan Musa, bahkan zamannya Abraham yang kira-kira 500-600 tahun sebelum Musa pun orang sudah lancar membaca dan menulis. Jadi tidak ada sama sekali sanggahan yang berarti terhadap kepenulisan Musa. Kitab yang ketiga, kitab Imamat, sebenarnya adalah kitab yang paling pendek dari kelima kitab ini. Walaupun demikian, kitab Imamat ini banyak sekali mengandung kebenaran-kebenaran yang sangat mendalam. Banyak orang takut dengan nama Imamat dan tidak familiar. Kata Imamat sendiri berasal dari kata imam, yang berarti bahwa kitab ini banyak berbicara mengenai keimamatan, banyak berbicara mengenai imam, dan sungguh banyak sekali aturan-aturan yang diberikan pada imam atau hal-hal yang perlu imam ketahui. Karena kitab Imamat mengatur ibadah simbolik harus begini begitu, dan ibadah simbolik itu dijaga atau dipertahankan oleh para imam, sehingga para imam harus mengetahuinya. Dan tidak sedikit juga perintah-perintah spesifik kepada para imam untuk berlaku sedemikian rupa. Dan itulah yang akan kita bahas pada malam ini di pasal yang ke-22. Pasal 21 di sesi yang lalu kita sudah membahas bagaimana imam sebagai orang yang lebih dekat kepada Tuhan, sebagai orang yang lebih memiliki tanggung jawab, lebih memiliki posisi. Mereka harus berlaku sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka harus kudus di hadapan Tuhan. Pasal 22 masih berbicara mengenai imam, tetapi ada sedikit perbedaan antara pasal 21 dan pasal 22. Pasal 21 berbicara mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh imam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan pasal 22 berbicara tentang hal-hal yang harus dikuduskan atau
spesialkan oleh para imam yang harus mereka lakukan atau yang tidak boleh mereka lakukan di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan atau dalam tugas fungsi keimamatan mereka. Jadi dalam hal mempersembahkan korban, dalam hal membawa persembahan orang Israel ke hadapan Tuhan, dalam hal seperti itu, apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Oke, mari kita masuk ke dalam pasal yang ke-22 sekarang. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh merasakan kasih-Mu, kami yang sudah percaya kepadamu. Kami tahu betapa baik Engkau, betapa penuh dengan rahmat, betapa karena kasih karunia-Mu lah kami diselamatkan, dan karena kebaikan-Mu kami malam ini memiliki radio untuk membahas firman-Mu. Kami bisa bertemu satu dengan yang lain di awan-awan, yaitu di gelombang radio. Engkau yang kiranya pimpin pembahasan kami dari awal hingga akhir ya Tuhan, agar sungguh kebenaran-Mu dinyatakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita akan baca sekarang pasal yang ke-22 dari kitab Imamat. Pertama-tama kita akan bahas dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Sekali lagi kita mengulang sedikit bahwa pasal ini berhubungan dengan perilaku para imam, tetapi bukan lagi dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dibahas di pasal 21, melainkan dalam hubungannya dengan pelayanan mereka. Pelayanan mereka kepada Tuhan dalam hal persembahan-persembahan kudus, katanya, yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan. Nah, ini mengajarkan kita banyak hal, walaupun hari ini kita tidak ada lagi keimamatan seperti Harun, melainkan semua orang percaya adalah imam, sebagaimana nyata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, juga dalam Wahyu 1 ayat 6. Ini sudah kita bahas beberapa kali, jadi saya tidak akan berpanjang lebar, bahwa semua orang percaya adalah imam di mata Tuhan. Imam pada intinya adalah orang yang menjembatani antara Allah dengan manusia. Di masa Perjanjian Lama, Tuhan sangat ingin menggambarkan kekudusannya sehingga tidak seorang pun boleh mendekat kepada Tuhan tanpa diperantarai. Karena manusia adalah manusia berdosa, dia tidak dapat mendekat kepada Tuhan dalam posisinya yang berdosa itu. Harus ada yang menjembatani, harus ada yang mewakili dia, dan itu adalah imam. Sedangkan di masa Perjanjian Baru, kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Jadi artinya kitalah yang sudah menjadi imam, dan kita justru menjembatani antara Allah dengan orang-orang lain yang belum diselamatkan. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, Paulus di sini menempatkan dirinya sebagai seorang juru bicara Allah. Ya, ayat 20 misalnya, 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi dia menjadi seorang perantara antara Allah dengan manusia. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi dalam Perjanjian Baru jelas dikatakan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Kita adalah imam-imam yang memiliki akses langsung kepada Allah Bapa karena Yesus Kristus, dan kita menjadi perantara antara Allah dengan orang-orang yang belum diselamatkan untuk mendamaikan mereka dengan Allah. Itu adalah gambaran yang baik tentang tugas seorang imam. Jadi walaupun kita hari ini tidak ada lagi keimamatan yang spesial, di mana sebagian orang Kristen imam, yang lain bukan imam, tidak ada lagi yang seperti itu, melainkan semua orang percaya adalah imam. Maka kita tidak lagi membawa persembahan berupa kambing domba, roti kudus, ukupan-ukupan dan sebagainya ke hadapan Tuhan. Namun tidak berarti imamat pasal 22 ayat 2 ini tidak berbicara kepada kita. Dia berbicara kepada kita mengenai bahwa pelayanan kepada Tuhan adalah hal yang serius, tidak boleh main-main. Kita harus membedakan antara yang kudus dengan tidak kudus, yang terpisah bagi Allah dan yang tidak terpisah bagi Allah. Harun di sini tidak diperkenankan untuk menganggap barang-barang kudus atau pelayanannya di kemah kudus itu sebagai hal biasa. Dia tidak boleh, misalnya, dia pikir saya mau bawa kandil di dalam kemah Tuhan pulang ke rumah supaya anak saya main. Tidak boleh ada hal yang seperti itu. Ini adalah barang yang khusus, dan andai kata setiap orang yang katanya ingin melayani Tuhan hari ini memiliki mindsetting yang sama, memiliki
pola pikir yang sama, bahwa melayani Tuhan itu adalah hal yang serius, hal yang tidak boleh main-main. Ini adalah hal yang khusus, ya, yang dikuduskan bagi Tuhan. Maka dia akan melakukan yang terbaik, dan kita akan mendapatkan kekristenan yang jauh lebih atraktif, jauh lebih semangat, jauh lebih dinamis, jauh lebih hidup. Dan kita akan mendapatkan, ya, tidak ada lagi atau sedikit sekali orang yang akan kacau dalam melayani Tuhan, di mana dia berpikir, ya, karena untuk Tuhan, karena ini sukarela, karena ini gratisan, maka saya akan, ya, asal-asalan, saya akan seenaknya. Bahkan ada yang berpikir bahwa, ya, dia boleh amburadul dalam melayani Tuhan. Ini hal yang kacau sekali, saudara, di mana seseorang kalau ingin datang kepada menghadap seorang presiden misalnya, dia ingin menghadap seorang pembesar, ya, bagaimana persiapan dia? Ini terlihat, ya, banyak sekali orang Kristen hari ini tidak memiliki mindsetting yang sama ketika melayani Tuhan. Kalau kita ada suatu konser, kita akan berlatih sedemikian rupa. Tapi bagaimana kalau kita misalnya memainkan musik untuk gereja, ya, kita asal-asalan. Kalau kita ada misalnya berbicara di depan ribuan orang, di depan televisi, mungkin kita akan persiapan setengah mati. Tapi bagaimana kalau kita berkhotbah? Mungkin ini bagi para pengkhotbah-pengkhotbah yang sedang mendengarkan, ya. Kadang-kadang ada pengkhotbah yang asal-asalan saja. Dia pikir dia sudah hebat berkhotbah, dia tidak perlu banyak persiapan lagi. Tapi benarkah kita boleh berlaku seperti itu, ya? Atau mungkin yang ngajar sekolah minggu seperti itu juga. Kalau kita harus tampil depan orang-orang penting dunia ini, kita akan mengerahkan segala daya dan upaya kita. Bagaimana di depan anak-anak, di mana kita melayani Tuhan, kita ingin memenangkan mereka bagi Kristus. Banyak hal lagi yang seperti ini. Memimpin pujian juga sama. Bahkan jemaat biasa sekalipun, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita datang ke gereja, kita datang dengan hati seperti apa, ya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita diundang ke perjamuan nikah seseorang misalnya, kita tidak akan pergi dengan serampangan, kita tidak akan pakai jeans, pakai t-shirt, ya. Kita akan pakai pakaian yang sopan, ya. Bahkan tidak jarang yang pakai dasi, pakai jas. Kalau kita dipanggil untuk menghadap seorang pejabat misalnya, kita ada audiensi dengan presiden misalnya, tentu pakaian kita akan kita rapikan, sepatu kita mungkin kita pakai yang terbaik dan sebagainya. Kenapa tidak untuk Tuhan? Ada suatu filosofi yang berkembang di gereja-gereja zaman sekarang, yaitu casual churchgoers, ya, di mana orang-orang pergi ke gereja dengan mode casual, seolah-olah ke gereja itu seperti pergi piknik atau pergi ke pantai, ya. Nah, memang pergi ke gereja adalah suasana yang sukacita, tapi bukan berarti kita pergi dengan serampangan. Nah, saya jauh lebih setuju dengan zaman-zaman dahulu, di mana dikatakan orang pergi ke gereja itu memakai pakaian Sunday's best, ya. Jadi bahkan di zaman kolonial Amerika dulu, atau abad 17, abad 18, ya, orang menyimpan baju terbaik mereka untuk pergi ke gereja. Dan kalau mereka sudah memakai Sunday's best, katanya, ya, yang terbaik, yang untuk hari Minggu, yaitu adalah pakaian mereka yang paling baik. Saya rasa kita perlu kembali ke yang seperti itu. Ini menunjukkan respek kita kepada Tuhan. Ini menunjukkan kita serius terhadap hal-hal Tuhan. Kita bukan, untuk kerja kita serius, untuk dunia kita serius, untuk di hadapan pembesar-pembesar dunia kita serius. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak serius. Kita anggap ini main-main, kita anggap ini casual. Kalau salah sedikit-sedikit tidak apa-apa. Santai, cool aja, nggak usah terlalu gimana. Ini adalah suatu filosofi yang sangat-sangat salah. Kita kembali ke dalam Imamat pasalnya yang ke-22, ya, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-9 sekarang. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 saya bacakan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu, yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap, yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya ia jangan menjadi najis karenanya.
Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kita mendapatkan dalam ayat-ayat ini kekudusan Tuhan yang secara tidak langsung mentransfer juga kepada kekudusan orang-orang yang melayaninya sangat ditekankan. Jadi di dalam ayat yang ke-9 di sini, ya, mereka harus berpegang kepada kewajibannya, karena katanya akulah, ya, bagian terakhir, Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi para imam harus memastikan bahwa segala apa yang mereka pegang, mereka sentuh, baik secara fisik, secara sosial, itu harus baik adanya. Apakah hal yang sama masih dituntut daripada kita pada hari ini? Ya. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. Kalau kita lihat di sini ayatnya yang ke-16, atau kita mulai dari ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Walaupun aplikasinya tentu berbeda, karena kita hari ini bukan lagi mempersembahkan korban dan lain sebagainya, dan kita hari ini tidak lagi dalam ibadah simbolik. Jadi hal-hal simbolik seperti mayat, air mani dan lain sebagainya yang melambangkan kenajisan tidak lagi berlaku bagi kita, tapi prinsipnya masih sama. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Kita harus kudus, kita harus terpisah bagi Allah, karena Dia adalah kudus. Jadi di Imamat pasal 22 ini, ayat yang ketiga, di situ dijelaskan, ya, bahwa imam tidak boleh pada saat melakukan tugasnya dalam keadaan yang najis. Dan ayat 4-9 menjelaskan keadaan-keadaan najis itu seperti apa. Misalnya dia sakit kusta, dia ada lelehan, itu dia kena kepada orang yang najis dan sebagainya. Dan ini mengingatkan kita bahwa dalam kita melayani Tuhan, maka kita jangan sambil melayani Tuhan sambil berdosa. Ada orang yang berpikir bahwa melayani Tuhan itu hal yang sepele. Jadi sambil dia melayani Tuhan, sambil dia bergumul dalam dosa atau bergelut dalam dosa. Ada banyak skandal-skandal yang menghantam orang-orang yang demikian, dan saya ragu orang-orang yang demikian benar-benar sungguh sudah lahir baru. Mereka mungkin adalah orang yang sebagaimana Alkitab dikatakan meninggikan ibadah lahiriah, ya. Jadi secara badani melakukan pelayanan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saya pernah mendengar kisah yang dapat dipercaya dari sumber-sumber yang dapat dipercaya tentang hamba Tuhan yang sebelum pergi khotbah KKR menghabiskan waktu dulu di hotel dengan wanita yang bukan istrinya. Ini adalah hal-hal yang sangat Tuhan benci. Belum lagi hamba-hamba Tuhan yang malam-malam pergi pelayanan, besuk ke apakah, pulang dengan wanita-wanita, ya, dengan alasan besuk bersama dan sebagainya, tetapi di situ ada kesempatan untuk berbuat dosa. Adalah hal-hal yang kita harus jaga diri kita harus mempertahankan diri kita suci. Belum lagi masalah finansial, jangan sampai seorang hamba Tuhan tergiur oleh uang dan menggelapkan matanya, dia mengambil daripada itu, maka dia menjadi najis dengan kasih Tuhan. Jadi Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang dengan berkedok melayani Dia, padahal dirinya adalah seorang yang kotor, yang najis, yang masih bergelut dalam dosa. Nah, ini bukan berarti seorang hamba Tuhan tidak bisa jatuh ke dalam dosa, saudara. Ada perbedaan orang yang sengaja tahu dan memang hidup dan bergelut dalam dosa dengan seorang hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Itu bisa saja. Seorang hamba Tuhan tetap manusia, dia bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kalau dia menjaga dirinya dengan bantuan Tuhan, dia bisa mengatasi permasalahan-permasalahannya dan tidak menimbulkan sesuatu bahan cercaan bagi orang-orang lain yang bisa melemahkan, ya, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi sini, ya, di dalam ayat-ayat yang seterusnya, coba kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, ayat 10 sampai 13 berbunyi apa? Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya,
maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Berikutnya adalah aturan mengenai siapa-siapa yang boleh ikut ambil makanan yang dipersembahkan. Ingat bahwa imam dan keluarganya berhak untuk makan dari persembahan-persembahan yang dibawa orang Israel ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan memastikan di sini bahwa orang-orang yang boleh ikut makan hanyalah orang-orang yang termasuk pada keluarga imam itu saja, atau orang yang tinggal serumah dengan dia secara permanen. Orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak termasuk golongannya, tidak boleh ikut makan persembahan-persembahan yang sudah dikhususkan kepada Tuhan tersebut. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ini menggambarkan kepada kita bahwa sungguh orang-orang yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan hanyalah imam-imam. Ya, dalam pengertian kita hari ini, ingat setiap orang percaya adalah imam. Orang yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan hanyalah imam, orang yang sudah percaya. Ya, di gereja hari ini kita harus ingat ini selalu. Jangan kita memberikan porsi pelayanan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Banyak gereja hari ini memiliki dua kelemahan dalam hal memberi orang pelayanan. Yang pertama, mereka memberi orang pelayanan dengan tujuan untuk menarik dia ke gereja. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan pun supaya dia datang terus dikasih pelayanan. Saya sudah sering melihat banyak gereja yang punya taktik seperti ini. Dia ingin mengikat seseorang dengan cara memberinya pelayanan. Jadi bukan berdasarkan apakah dia layak atau mampu untuk hal itu. Misalnya ada seseorang membawa temannya ke gereja. Temannya ini suka nyanyi, dan dia tahu temannya belum percaya Tuhan, tetapi dia berkata kepada bapak gembalanya mungkin, biarlah dia ikut paduan suara, ya, karena dia senang nyanyi. Siapa tahu dengan dia melayani di paduan suara, dia jadi tertarik datang terus dan dia bisa percaya Tuhan. Ini adalah konsep yang salah, saudara. Paduan suara atau pelayanan-pelayanan yang lain bukanlah sesuatu yang boleh diberikan kepada orang seenaknya untuk mencoba mengajak mereka atau memenangkan mereka kepada Tuhan. Bukan. Ya, paduan suara adalah suatu pelayanan, dan ini bukan hanya mengenai paduan suara, mengenai hal-hal lain juga. Dan orang yang percayalah, yang sudah mengenal Tuhanlah yang layak untuk melayani Tuhan. Orang yang belum percaya kepadanya, seberapa hebat, seberapa berbakat, seberapa pun kita ingin memenangkan mereka, mereka bukanlah orang yang qualify untuk melayani Tuhan. Kalau kita tetap pada prinsip ini, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang di gereja hari ini, ya, dalam bahasa kiasan seolah-olah membiarkan orang awam untuk makan dari roti kudus itu. Sebenarnya bukan karena kita tidak suka orang-orang lain, kita justru tangan kita terbuka untuk melayani mereka dan sebagainya, tetapi ini masalah pelayanan kepada Tuhan. Dan kalau orang yang belum mengenal Tuhan ingin melayani dia, bukankah itu hal yang lucu, saudara? Seharusnya dia diajar dulu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ada lagi satu alasan lain mengapa kadang-kadang gereja melakukan hal seperti ini, adalah karena mereka memerlukan orang itu. Mungkin suatu gereja yang masih kecil, mereka tidak punya pianis, atau mereka tidak punya tukang sound system, ya, sehingga mereka menyewa orang lain untuk melakukannya. Nah, mungkin orang yang disewa itu belum percaya kepada Tuhan. Nah, ini menurut saya juga suatu hal yang salah. Kita harus ingat bahwa hal-hal yang dilakukan dalam suatu kebaktian, dalam suatu gereja adalah pelayanan kepada Tuhan. Ada tempatnya misalnya untuk menyewa orang lain. Misalnya ketika kita membangun suatu bangunan untuk gereja, ya tentu kita memakai tukang dari agama apapun terserah. Tetapi dalam pelayanan itu sendiri kepada Tuhan, misalnya setiap minggu mengiringi gereja, jemaat untuk bernyanyi, misalnya pelayanan lain lagi ya untuk mengatur sound system. Ada banyak hal yang lain lagi, apalagi mengajar sekolah minggu, hal itu. Jangan kita, karena kita tidak punya orang, ya baiklah saya sewa orang yang bisa melakukan tugas ini walaupun dia bukan orang percaya. Tidak. Tuhan lebih suka kita bahkan kebaktian kita simple. Kalau kita memang belum mampu melakukannya, suatu kebaktian yang sederhana tapi yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang berkenan kepadanya. Nah, sedikit pemikiran tambahan adalah betapa banyaknya juga gereja yang mencoba untuk mengikat jemaatnya dengan berbagai jabatan, ya. Dan ini juga suatu hal yang salah, ya. Kadang-kadang
ada gereja yang melihat ada anggota jemaatnya yang kaya, ya, supaya mengikat dia, akan diberikan posisi, ya. Misalnya sebagai dalam tanda kutip majelis. Ini hal yang sering terjadi di berbagai gereja, saudara. Atau orang yang kaya dijadikan diaken atau dijadikan pengerja dan lain sebagainya, tanpa melihat kualifikasi-kualifikasi yang lain. Itu adalah hal yang salah sekali. Tentu dalam Alkitab tidak ada jabatan majelis sebenarnya. Anda boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada dalam gereja suatu badan yang disebut majelis untuk mengendalikan gereja itu, ya. Tetapi adanya diaken, ya, dan tidak jarang juga ada orang yang, ya, mentang-mentang ini anggota jemaat yang perlu dipertahankan, yang kaya misalnya, diberikan jabatan. Ini banyak sekali kesalahan dalam konsep seperti ini. Nomor satu, konsep bahwa ada anggota jemaat yang lebih dipertahankan daripada yang lain. Nomor dua adalah bagaimana kita telah melanggar prinsip oleh Tuhan ini, bahwa orang yang melayani dia haruslah orang yang diselamatkan, nomor satu, dan yang tentu dekat dengan dia. Kalau kita menunjuk orang yang mungkin tidak diselamatkan atau mungkin diselamatkan tapi sangat duniawi, hanya karena dia memberikan sesuatu kepada kita, karena dia menyediakan sesuatu untuk jemaat itu, maka itu adalah suatu hal yang salah, suatu hal yang perlu dikaji ulang. Dan kalau memang benar terjadi, kita perlu bertobat dari kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dari Imamat 22 berbunyi demikian: apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi kita melihat di sini orang yang sengaja atau tidak sengaja makan persembahan kudus sama-sama tetap bersalah. Ya, kalau sengaja tentu kesalahan yang lebih berat. Dan kalau tidak sengaja itu adalah kesalahan juga, dan dia harus mengganti. Dia kena denda 1/5-nya. Dan ini membuat kita mengerti akan satu pelajaran yang Tuhan selalu katakan, bahwa kesalahan adalah kesalahan, melanggar hukum adalah melanggar hukum, dan tidak ada yang benar dalam hal melanggar hukum Allah. Tapi kalau orang melakukannya secara tidak sengaja, memang Tuhan memfaktorkan itu, dan mungkin kesalahan dia tanggungannya lebih ringan. Orang yang sengaja berbuat salah itu adalah suatu hal yang sangat berat di mata Tuhan, dan seringkali hukumannya adalah dia dilenyapkan atau dia dihukum mati, ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha suci. Kalau kita perhatikan lagi ayatnya yang ke-15, dikatakan di sini, janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan, karena dengan demikian mereka mendatangkan pada orang Israel kesalahan yang harus ditebus. Jadi para imam bertanggung jawab di sini, karena mereka adalah penyelenggara, mereka adalah orang-orang yang lebih mengerti seharusnya daripada orang Israel awam. Mereka harus menjaga segala sesuatu agar mereka tidak mendatangkan kesalahan bagi orang Israel. Jadi mereka punya tanggung jawab di sini untuk melakukan edukasi juga kepada orang awam, agar mereka juga tidak membuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi lebih baik preventif daripada kuratif istilahnya. Karena dikatakan di 16, kalau sudah sampai terjadi kesalahan, maka itu harus ditebus. Lebih baik kita menjaga-jaga, lebih baik kita menerangkan kepada orang, lebih baik kita melakukan segala-galanya agar tidak sampai terjadi. Sebagai seorang dokter umum, saya sendiri pernah belajar di kedokteran bahwa jenis kedokteran yang paling baik adalah kedokteran preventif, di mana kita mencegah terjadinya penyakit dengan cara edukasi, menjelaskan kepada pasien pola hidup yang baik, menjelaskan kepada pasien apa-apa yang bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan mereka, dan mengajar mereka tentang kebersihan, higienitas, tentang kuman, tentang cara penularan penyakit, tentang cara memberantas vektor-vektor penyakit dan lain sebagainya. Ini adalah jenis kedokteran yang baik. Saya pernah mendengar bahwa di Jepang, ya, dokter di sana, di dokter keluarganya, ya, karena mereka pakai sistem dokter keluarga, di mana satu dokter memegang sejumlah keluarga, dan kalau ada yang sakit di situ berobat ke dia semua. Dan dokter di sana dibayar sesuai dengan jumlah orang yang tidak sakit. Nah, ini berbeda tentunya dengan dokter-dokter di banyak belahan dunia yang lain, di mana dokter biasanya dibayar kalau ada pasien yang datang kepadanya. Nah, tapi ada satu model di Jepang yang saya dengar, saya tidak tahu seberapa jauh dikembangkan di sana. Katanya ada sistem dokter keluarga yang
dipakai di sana, di mana dokter dibayar kalau semakin tinggi bayarannya kalau semakin sedikit keluarga yang dia tangani yang sakit. Dan dengan demikian dokter itu akan berupaya, mungkin setiap hari dia kunjungan atau sekian lama sekali dia kunjungan, dan dia mencoba untuk melihat ada praktek-praktek apa yang tidak baik secara kesehatan di keluarga itu, dan dia berusaha akan untuk mengedukasi mereka, berusaha untuk menjelaskan kepada mereka apa yang baik, apa yang tidak baik. Dan ini saya rasa adalah sistem yang baik sekali. Dan di sini imam dikatakan, kalian yang bertanggung jawab, kalian jangan mendatangkan kesalahan pada orang Israel yang harus ditebus. Kalian harus hati-hati dengan persembahan kudus. Dan ini semua adalah karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus yang menguduskan mereka. Kita baca sekarang ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Ayat 17 sampai dengan ayat 25 dari Imamat pasal 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa suatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Berikut ini adalah peraturan mengenai binatang-binatang yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Sebenarnya ini sudah disebutkan di pasal-pasal tentang persembahan dari pasal 1 sampai pasal 7 dari kitab Imamat, tetapi di sini penekanannya adalah pada tanggung jawab imam untuk memastikan hal ini. Jadi bukan saja orang Israel awam yang datang membawa persembahan harus memastikan domba dan lembu sapinya itu tidak bercacat. Imam ketika menerima dan ingin mempersembahkannya juga harus mengecek. Ingat bahwa pasal 22 ini berbicara mengenai tanggung jawab imam, dan kita bicara tadi mengenai bahwa imam punya tanggung jawab preventif, edukasi pada jemaat ya. Mereka yang lebih mengerti, mereka harus mengedukasi, dan ini benar untuk hamba Tuhan pada zaman sekarang ini juga. Tugas kita adalah untuk membuat atau mencegah jemaat untuk jatuh ke dalam dosa. Kita memberitahu mereka bagaimana cara menghindari godaan. Kita memberitahu mereka ketika mereka hendak melakukan sesuatu yang salah, kita angkat suara, kita menegur. Itulah tugas seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak berani menegur orang lain bukanlah hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan yang sejati haruslah dia berani menyatakan yang salah. Banyak orang hari ini merasa kikuk dengan orang-orang yang menyatakan kesalahan orang lain. Bahkan Grafe yang senantiasa berseru tentang doktrin yang benar dan mengekspos doktrin-doktrin yang salah, seringkali disalah tanggapi, dikira bahwa kita adalah orang yang terlalu usil, orang yang terlalu mau menang sendiri. Tetapi padahal kita hanya bermotivasi, kami hanya bermotivasi untuk menyatakan kebenaran, untuk mencegah orang untuk semakin jauh dalam kesesatan. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang di hadapan Tuhan yang sudah lebih mengerti, dan imam punya tanggung jawab untuk memastikan persembahan yang dibawa orang Israel itu baik dan benar. Itu adalah tanggung jawab mereka. Dan sungguh sebagaimana imam adalah gambaran dari Kristus, persembahan-persembahan, korban-korban ini juga adalah gambaran Kristus. Oleh karena itu Tuhan sama sekali tidak menginginkan mereka membawa persembahan yang bercacat. Dan ini adalah salah satu hal yang menjadi kelemahan orang Israel, di mana sepanjang zaman akhirnya mereka membawa persembahan hanya karena rutinitas saja.
dan karena itu hanya rutinitas bukan dari hati, maka mereka cenderung untuk akhirnya memakai korban ini untuk menghilangkan bagian dari lembu domba mereka yang memang jelek, atau mereka tidak mau memberikan yang terbaik karena yang terbaik itu memiliki nilai moneter yang tinggi dan itu bisa dijual, sedangkan yang buruk ini, yang buta kah, yang timpang kah, yang cacat, yang patah kaki, itu sulit untuk dijual sehingga mereka membuangnya. Tuhan sangat marah akan hal ini. Coba kita buka dalam Maleakhi pasal yang pertama, Maleakhi pasal 1, kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Jadi komplain Tuhan dalam Maleakhi ini adalah kepada para imam, karena imamlah yang bertanggung jawab sebagaimana dalam Imamat 22 untuk mengajar umat untuk membawa yang terbaik, untuk menolak persembahan yang bercacat dan yang hanya menerima yang baik saja, yang sempurna. Dan para imam telah gagal akan hal ini. Mereka tidak mengajar umat Israel dan mereka sendiri mungkin ikut dalam konspirasi ini, dan sehingga Tuhan sangat marah. Dengan demikian kalian menganggap meja Tuhan boleh dihina, katanya. Kalau kalian membawa binatang itu seperti itu untuk dipersembahkan kepada seorang pejabat, tentu pejabat itu akan marah, apalagi kepada Tuhan. Ini sekali lagi berbicara kepada kita sebagai orang-orang yang kerap kali berkata kita ingin melayani Tuhan, kita ingin melayani Tuhan, tetapi apa yang kita berikan pada Tuhan ternyata sangat jauh dari yang terbaik yang bisa kita berikan. Ini adalah suatu dosa sebenarnya, saudara. Dan Tuhan ingin agar kita melakukan yang terbaik. Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik, hidup kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik. Seringkali waktu kita, misalnya satu contoh yang sederhana saja, masalah memberikan waktu kepada Tuhan. Kalau misalnya untuk bekerja, kita merasa kita harus segar bugar. Kalau untuk menonton, untuk main, kita mencoba untuk berada dalam kondisi puncak. Tapi kalau ke gereja, gak apa-apalah, sambil ngantuk, semalam baru bergadang nonton bola, atau semalam baru seharian dugem. Dan kita balik ke gereja dengan setengah ngantuk, sangat tidak energik, dan nyanyi pun setengah hati. Mendengar firman Tuhan capek rasanya. Kenapa? Dia tidak memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, tetapi itu waktu-waktu sisa. Ini, saudara yang kasih Tuhan, adalah hal yang sangat buruk sebenarnya, tapi yang sering terjadi di dunia kekristenan. Dan seharusnya ayat-ayat firman Tuhan ini benar-benar menegur kita. Kalau kita perhatikan, ada satu ayat di tadi Imamat 22 tadi kita baca ayat 17 sampai 25. Ayat 23 ada kompensasi memang untuk binatang yang secara natural memang bertumbuh agak sedikit tidak normal begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang patah, bukan yang dikastrasi atau dikebiri, bukan yang dibutakan orang, bukan yang kena penyakit, tapi yang memang pertumbuhannya agak sedikit tidak normal, yaitu yang kakinya atau anggota-anggota tubuhnya terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, yang seperti ini masih ada gunanya bagi Tuhan, masih bisa dipakai oleh Tuhan, walaupun mereka ini tidak dipakai untuk hal-hal yang lain. Nah, mungkin penerapan yang bisa kita tarik dari klausa ini atau ayat ini adalah seperti begini. Kalau misalnya saya punya 2 mobil misalnya, dan saya merasa Tuhan telah memberkati saya, dan saya ingin menyumbangkan satu kepada gereja, dan satunya adalah mobil yang terbaik saya, satunya lagi mobil pilihan kedua saya, maka kalau saya memberikan mobil pilihan kedua saya kepada gereja, itu bukan suatu dosa. Tuhan tetap senang bahwa kita punya hati untuk memberikan kepada Tuhan di situ. Nah, ini tidak masalah. Ini adalah seperti kasus di sini, pemberian yang sukarela. Jadi boleh, katanya ayat 23 sini, seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Berbeda misalnya kalau kita sudah berjanji pada Tuhan, kalau engkau memberkati aku dan sebagainya, aku akan memberikan mobil ini yang bagus pada Tuhan. Lalu kalau terjadi, kita bilang, Tuhan ini terlalu bagus, dan kita ubah ke mobil yang lain. Berbeda juga dengan misalnya kalau kita sudah dipercaya untuk suatu pelayanan,
misalnya untuk mengajar sekolah minggu, lalu kita asal-asalan, kita tidak memberikan yang terbaik, kita tidak persiapan, kita main asal saja. Ya, ini berbeda. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh. Kita harus memberikan yang terbaik di situ sesuai dengan kemampuan kita. Jadi di sini kita melihat ada beberapa hal yang berbeda, sebagaimana di ayat-ayat ini. Ya, binatang-binatang yang terlalu panjang, terlalu pendek masih ada gunanya, dan kita bisa saja menyumbangkan hal-hal yang katakanlah bukan yang terbaik kita. Kalau misalnya kita punya 2 rumah, satunya mau kita pakai untuk Tuhan, kita berikan untuk gereja, bukan berarti kita harus selalu rumah kita yang paling mahal yang harus kita jual dan sebagainya. Tidak seperti itu. Bukan itu pengajaran yang Tuhan berikan. Kalau untuk persembahan sukarela, kita bisa memberikan apa yang kita miliki. Tetapi ada hal-hal tertentu juga yang saya rasa pendengar bisa mengerti perbedaan antara kedua kategori ini, di mana Tuhan memang menuntut yang terbaik dari kita. Misalnya kita sudah bisa melayani Tuhan dalam bidang tertentu, kita lakukanlah yang terbaik dalam bidang itu. Oke. Kita baca sekarang ayat 26 sampai ayat yang 33. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama-sama dengan anaknya pada 1 hari juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur kepada Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu dan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini ada beberapa aturan yang dikemukakan lagi oleh Tuhan. Pertama, mengenai sejak kapan seekor binatang boleh dipersembahkan. Apakah baru lahir boleh dipersembahkan pada Tuhan? Tidak. Tuhan ingin minimal dia hidup 7 hari dulu. Ya. Mengapa ada aturan seperti ini? Sepertinya saya rasa di sini Tuhan memperhatikan perasaan binatang juga. Ya. Dan kita mungkin tertawa mendengar tentang perasaan binatang, tapi kalau Anda punya binatang peliharaan, Anda tahu bahwa binatang juga punya perasaan. Walaupun mungkin tidak seekspresif manusia, tidak semendalam manusia, tapi binatang juga bisa sangat penyayang, binatang bisa sangat merasakan juga. Saya sendiri punya anjing dan saya bisa melihat kalau mereka sedang senang, kalau mereka sedang sedih, bahkan mereka saling cemburu satu dengan yang lain kadang-kadang, mereka sedang nakal dan sebagainya. Binatang juga mengekspresikan perasaan, dan Tuhanlah yang menciptakan mereka. Nah, oleh karena itu Tuhan juga seringkali memikirkan nasib binatang. Di dalam Alkitab, nasib binatang ada juga Tuhan atur. Misalnya jangan memasak seekor anak kambing di dalam susu ibunya sendiri. Ya, ini adalah hal yang seolah-olah sangat-sangat keterlaluan atau sangat kejam istilahnya, di mana kita mengambil dari sang ibu susunya sekaligus pada saat itu juga anaknya. Nah, ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Dan di sini juga seekor anak lembu, anak domba, anak kambing dilahirkan, ya mungkin dia dengan orang tuanya, dengan ibunya masih saking dekat-dekatnya, dan adalah sangat tidak baik kalau kita langsung mengambilnya begitu saja. Nah, baiklah, tunggu dulu sampai cukup dewasa. 8 hari adalah waktu yang tidak terlalu lama sebenarnya. Dan itu pun baik untuk perkembangan dia, dari segi dagingnya juga sudah lebih baik dan sebagainya. Jadi Tuhan di sini juga sangat memperhatikan segala jenis ciptaannya. Kalau kita perhatikan ayat 28 juga, ya, lembu, domba jangan kamu sembelih 1 hari dengan anaknya juga pada 1 hari. Ini sekaligus juga dalam pemikiran yang sama dengan ayat 26 dan 27. Kemudian kalau kita lihat ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Di sini Tuhan memberikan alasan kenapa orang Israel harus mendengarkan perintahnya, harus melakukan perintahnya. Ada 5 alasan di sini. Yang pertama dikatakan karena akulah Tuhan. Ayat yang 31, akulah Tuhan. Jadi dia adalah Yehova. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Yang alasan yang kedua, supaya dia dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Alasan yang ketiga, supaya Tuhan menguduskan orang Israel. Alasan yang keempat, karena dialah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan alasan yang kelima, karena
Dialah Allah mereka. Ini semua adalah alasan yang baik. Nah, Tuhan menuntut kita percaya kepadanya dan melakukan perintahnya karena nomor satu, dialah Tuhan, dialah pemilik kita. Karena dia kudus, maka kita perlu kudus. Karena dia telah menyelamatkan kita, karena dia adalah pencipta dan Allah kita. Ya, semua ini adalah alasan yang sangat cukup bagi kita untuk mentaatinya. Nah, masalahnya adalah, maukah, relakah kita untuk taat kepadanya, melakukan firman-Nya, memberikan yang terbaik kepadanya, menguduskan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, mengkhususkan itu bagi Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Saya undur diri dulu. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Dr. Steven Anselm Liao. Selamat malam. Maranatha.